Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Safitri dari Tadris IPS 2A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di video saya kali ini, izinkan saya ingin mempresentasikan mengenai pengertian demokrasi dan sejarah perkembangan demokrasi. Yang pertama, pengertian demokrasi dapat kita pahami secara bahasa, dan yang kedua dapat kita pahami melalui pendapat para ahli. Baik, yang pertama, pengertian demokrasi secara bahasa. Mengenai hakikat demokrasi dapat difahami melalui pengertian, nilai atau arti kata yang terkandung di dalamnya, di mana asal kata demokrasi ini yaitu berasal dari bahasa Yunani, demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat, yang awal mulanya dari dua kata. Yang pertama, demos dan kratos. Demos tersendiri memiliki arti yaitu rakyat, sedangkan kratos memiliki arti kekuasaan. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa kekuasaan atau kedaulatan tertinggi dalam sebuah pemerintahan negara yaitu berada pada keputusan rakyat. Baik, selanjutnya kita memahami pengertian demokrasi melalui pendapat para ahli. Yang pertama dapat kita pahami melalui pendapat Montesquieu. Menurut Montesquieu, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan negara kepada 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain, di mana lembaga itu dipisah menjadi 3 bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, demokrasi menurut Hariso, menurutnya demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan rakyat yang berarti rakyat merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, di mana kekuasaan pemerintahan yang melekat pada rakyat juga merupakan hak asasi manusia bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap paksaan dalam suatu badan yang diserahkan untuk pemerintah. Yang selanjutnya, menurut Schumpeter mengatakan bahwa demokrasi atau metode demokrasi adalah sebuah prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu yang bersangkutan dalam memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemahaman sejarah perkembangan demokrasi, di mana awal mula munculnya demokrasi ini disebabkan adanya gagasan demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan kebudayaan beragama dari aliran reformasi dan adanya perang agama di dalamnya. Mengenai sejarah perkembangan demokrasi ini dapat kita pahami melalui pemahaman demokrasi dari segi asal kata, yaitu demokrasi ini berasal dari kata Yunani atau bahasa Yunani. Dari hal ini bisa diketahui yang artinya munculnya demokrasi ini berawal dari pada zaman atau masa Yunani kuno, tepatnya di negara kota yang disebut dengan City-States atau Athena kuno pada abad 5 Masehi, di mana sistem demokrasi langsung dijalankan untuk pertama kalinya di sana, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Dipimpin oleh Callisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508 sampai 507 sebelum Masehi. Pada masa Yunani kuno, demokrasi yang dilaksanakan berupa demokrasi secara langsung atau demokrasi langsung. Artinya, rakyat yang menjadi warga negara terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan keputusan mengenai berbagai hal-hal menyangkut kehidupan negara. Hal ini dapat dilakukan karena jumlah penduduk di Yunani kuno masih sedikit, sekitar 300.000 jiwa, di mana ketentuan menikmati demokrasi tidak berlaku untuk warga negara yang berstatus budak belian, pedagang asing, perempuan, anak-anak tidak dapat menikmatinya. Gagasan demokrasi mulai hilang ketika Eropa mengalami masa abad pertengahan. Pada masa ini terjadi praktik
feodalisme di mana kekuasaan politik dipegang oleh para agamawan atau gereja. Demokrasi kembali muncul dengan adanya Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Piagam ini menjelaskan bahwa Raja John mengakui dan menjamin beberapa hak-hak khusus bawahannya. Selain itu, piagam ini menganut dua prinsip, yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja, dan yang kedua adanya hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Dipengaruhi oleh para ahli, yaitu yang pertama Montesquieu dari Prancis. Montesquieu mencetuskan res politica atau teori mengenai pembagian kekuasaan. Teori ini dilatar belakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan sebuah pemerintahan harus dibagi ke dalam 3 lembaga. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang. Yang kedua yaitu lembaga yang berwenang sebagai pembuat undang-undang, yaitu lembaga legislatif. Dan yang ketiga yaitu lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan, menafsirkan undang-undang jika terjadi sengketa, dan menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan yang melanggar undang-undang ataupun perseorangan yang melanggar undang-undang. Yang kedua adanya pemikir atau gagasan dari John Locke. Menurut John Locke, semua umat manusia diciptakan setara di mana manusia mempunyai hak hidup, kemerdekaan, dan mengejar kebahagiaan. Sehingga sama seperti dalam hidup, demokrasi juga melihat rakyat memiliki kedudukan yang setara. Dan yang ketiga yaitu ada gagasan dari Rousseau, karena menurut J.J. Rousseau, rakyat dapat mengadakan perlawanan menghadapi pemerintah saat pemerintah tidak menghargai hak-hak tersebut. Pemikiran-pemikiran ini kemudian mengalami munculnya demokrasi di Amerika Serikat. Deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 diakui oleh Thomas Jefferson mendapatkan pengaruh kuat dari pemikiran John Locke dan Rousseau. Sampai saat ini, demokrasi sudah diadopsi oleh berbagai negara di dunia sebagai sistem pemerintahan, salah satunya yaitu adalah negara Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.